Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar. Oke, video kali ini kembali saya akan membahas tentang soal kesetimbangan benda tegar. Tentu dengan model soal yang berbeda dari video sebelumnya. Kali ini soal yang kita bahas adalah tentang sebuah tangga yang bersandar pada dinding licin dan lantai kasar. Bagaimana analisis tentang konsep tersebut? Silahkan disimak video kali ini dengan sebaik-baiknya. Semoga bisa dipahami. Oke, langsung saja kita mulai. Sebuah tangga homogen panjangnya 5 meter, masanya 10 kg, bersandar pada dinding licin dan berada di atas lantai kasar, dengan koefisien gesekan statis antara lantai dan tangga adalah mu. Pada saat tangga tepat akan tergelincir, posisi tangga terlihat seperti gambar. Tentukan nilai mu-nya atau koefisien gesekan statisnya. Oke ya. Silahkan diperhatikan gambar ini. Jadi ini adalah sebuah tangga bersandar pada dinding yang licin dan lantai yang kasar. Ujung A itu menumpu pada lantai, sedangkan ujung B menumpu pada tangga. Nah, pada saat tangga tepat akan tergelincir, ketinggian dari ujung tangga itu adalah 4 meter. Sedangkan jarak mendatarnya adalah 3 meter. Nah, berapakah koefisien gesekan statisnya? Nah, langkah pertama seperti biasa ya, gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Gaya pertama, untuk tangga AB tentu punya gaya berat. Nah, kita gambarkan di tengah-tengahnya. Ya, ini adalah WAB. Kemudian, ujung A itu menekan lantai ya, di titik A ini. Maka, dari lantai akan muncul gaya normal NA, arahnya ke atas, tegak lurus dengan lantai. Kemudian ujung B itu menekan tembok, maka dari tembok akan muncul gaya yang tegak lurus terhadap tembok. Arahnya horizontal, namanya adalah NB. Gaya apa lagi? Nah, di titik A itu ada gaya gesek. Ya, gaya gesek yang arahnya ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena ujung A itu kecenderungan geraknya adalah ke kanan ya. Maka gaya geseknya itu cenderung arahnya ke kiri. Gitu. Nah, gaya-gayanya sudah kita gambarkan. Nah, kemudian ketika tangga tepat akan tergelincir, maka sistem dalam keadaan setimbang. Sehingga kita terapkan syarat-syarat setimbang pada sistem ini. Syarat yang pertama adalah sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx, lihat gaya-gaya pada sumbu X atau gaya-gaya yang arahnya horizontal. Gaya apa saja? Ya, ada NB, kemudian F gesekan. NB arahnya ke sumbu X positif, kasih saja tanda positif NB, sedangkan FG ke sumbu X negatif atau ke kiri, jadi minus FG sama dengan 0. Maka NB sama dengan F gesekan. NB, F gesekan adalah mu dikali N. Nah, N siapa? Ini adalah NA. Kenapa NA? Ya karena FG itu bekerja di titik A. Sehingga kita dapatkan mu sama dengan NB per NA. Nah, kita dapatkan persamaan ini. Senjata yang pertama sudah kita pakai sigma Fx sama dengan 0. Kemudian senjata yang kedua, kita pakai sigma Fy sama dengan 0. Nah, lihat gaya arah sumbu Y yang vertikal. Ada berapa gaya? Ada 2. Siapa? NA dan WAB. NA ke atas, maka kita kasih positif NA. WAB ke bawah, minus ya. WAB sama dengan 0. Maka NA sama dengan WAB. Sehingga NA sama dengan WAB-nya berapa? Berat tangga, masanya 10 kg. Maka WAB-nya adalah 100 Newton. Nah, kita dapatkan nilai NA. Berarti tinggal kita menentukan NB. Bagaimana caranya? Ya kita gunakan senjata yang ketiga. Ini senjata pamungkasnya ya. Yaitu sigma tau sama dengan 0. Nah, sigma tau sama dengan 0. Kita gunakan titik A sebagai porosnya. Kenapa titik A sebagai poros? Boleh nggak kalau titik B? Boleh ya. Kita milih titik A karena di titik A itu banyak gaya yang bekerja. Lebih banyak gaya yang bekerja. Kalau nanti kita pilih A, maka banyak gaya yang tidak akan kita gunakan, sehingga akan mempermudah dalam penyelesaian.
Gitu. Sigma tau A sama dengan 0. Nah, perhatikan ini titik A ya. Sehingga nanti NA itu karena bekerja dari titik A, maka dia tidak menghasilkan momen gaya. Kemudian F gesekan juga tidak menghasilkan momen gaya. Berarti yang menghasilkan momen gaya adalah apa? VAB dan NB. Gitu ya. Jadi VAB dan NB saja. Nah, VAB lengan gayanya yang mana? Nah, syaratnya kan gaya dan lengan gaya harus tegak lurus. Nah, untuk lengan gaya dari VAB bisa kita siasati begini. Ini VAB kan? Nah, kita ambil titik ini. Berarti lengan gaya dari VAB adalah ini. Set, gitu ya. Ini kan tegak lurus, gitu. Paham? Nah, ini adalah berapa ini? Kalau A ke sini adalah 3 meter, maka di sini adalah 1,5 meter. Paham ya? Kemudian, untuk lengan gaya dari NB, bisa kita siasati begini. Nah, kita perpanjang ini. Nah, ini kan tegak lurus. NB-nya ke sana, ya kan? Maka lengan gaya dari NB adalah ini. Ini ke sini. Nah, lah A ke sini itu sama dengan 4 meter. Sama dengan ini kan? Gitu. Paham ya? Oke. Maka sigma tau A bisa kita tuliskan NB dikali 4. Oke ya. Positif ya, karena NB itu cenderung memutar searah dengan putaran jarum jam. Kemudian minus apa? Ya, VAB dikali 1,5 sama dengan 0. Jadi minus karena VAB itu cenderung memutar batang berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Ini 4NB sama dengan VAB tadi berapa? Ya 100 dikali 1,5. Maka NB sama dengan ya 150 dibagi dengan 4. Nah, berapa ini? Berapa? Oke ya, 75/2 gitu aja. Ya, Newton. Gitu ya. NB sudah kita temukan. Nah, sehingga kita tinggal mencari mu sama dengan NB per NA. Langsung aja kita masukkan. NB 75/2 dibagi dengan 100. Nah, kita hitung. Ya, 75/200. Atau ini boleh disederhanakan 37,5/100. Atau ini adalah 0,375. Ya, itulah jawabannya. Oke ya, paham? Oke, teman-teman. Itu tadi adalah cara menyelesaikan kesetimbangan benda tegar dengan model sebuah batang atau tangga bersandar pada dinding licin dan lantai kasar. Untuk model soal ini ada cara cepatnya. Nah, cara jemari. Jelas, mantap, dan ringkas. Bagaimana cara jemari? Kita bisa kerjakan dengan 1 atau 2 baris saja. Nah, soalnya sama dengan tadi. Berapakah mu? Ya. Nah, kita membutuhkan yang pertama adalah sudut ini. Gitu ya. Yang kedua adalah ini. Ketinggian. Yang ketiga adalah jarak ujung A terhadap sisi di sini atau titik di sini. Nah, untuk menentukan mu, rumus ini nanti hanya berlaku ketika ini ya. Jika pada tangga itu hanya bekerja gaya berat tangga, tidak ada gaya berat beban lain. Jadi tangga itu tidak ada yang menaiki. Maka gaya beban yang bekerja itu adalah gaya berat tangga saja. Nah, maka rumus ini bisa dipakai. Rumusnya apa? Rumusnya adalah setengah kotangen theta. Nah, ini. Setengah kotangen theta. Maka, ini setengah kotangen adalah, nah kotangen itu kan sepertangen ya. Kalau tangen itu, tangen theta ya, ini kan 4/3. Maka kalau kotangen dibalik, menjadi 3/4. Maka mu sama dengan ya 3/8. Nah, ini kan kalau ditulis ya 0,375. Sama kan dengan tadi? Jadi, sekali lagi, rumus ini hanya berlaku ketika pada tangga itu hanya bekerja gaya berat tangga saja. Tidak ada gaya beban atau gaya berat dari beban yang lain. Nah, lalu bagaimana kalau tangga itu dinaiki orang? Ya, kan ada gaya berat orangnya. Nah, untuk kasus seperti itu nanti akan saya berikan pada video berikutnya. Silahkan ditunggu video berikutnya ya. Oke teman-teman semuanya. Demikian tadi pembahasan tentang kesetimbangan benda tegar
dengan model tangga bersandar pada dinding licin dan lantai kasar. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.